Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Udah lama banget ya aku nggak upload video. Ya karena mager ya teman-teman. Kalau udah mager itu biasanya bisa lebih dari 2 hari, bahkan sampai seminggu ya aku nggak upload video. Ya kayak gitulah ya teman-teman, tapi untungnya nggak berkepanjangan ya, cukup sampai 1 minggu aja aku istirahat, nggak bikin konten. Jadi hari ini aku baru mulai lagi bikin konten, baru mulai produktif lagi lah ya bisa dibilang. Dan di sini aku lanjut, tadi habis ngejemurin pakaian ditemenin sama anak aku, ini lanjut buat ke dapur. Tadi juga aku masak nasi dulu ya teman-teman seperti biasa. Dan ini lanjut buat bersihin ayam. Ini tuh ayam pas tadi suami aku pulang kerja, jadi dia WA dulu pagi kan ya, habis si malam. Sebelum pulang emang selalu WA dulu mau dibeliin apa atau mau nitip apa. Dan Pak suami nanya mau beli ayam enggak gitu kan. Kata aku ya boleh beli ayam, karena di tempat kerja Pak suami tuh nggak terlalu jauh ya ke pasar, jadi sekalian pulang kerja sekalian aja beli ayamnya. Jadi ini ayamnya tuh baru aku mau cuci dan baru mau aku olah ya teman-teman. Sebenarnya tuh udah dari pagi ya belinya, karena ya aku sibuk dengan beberes ya, cuma emang nggak aku record, jadi ya udah ini baru aku mau olah. Sebelumnya itu aku taruh freezer dulu ya seperti biasa, walaupun aku nggak full trap gitu ya teman-teman. Setiap kalau misalkan beli apa-apa itu langsung aku masukin kulkas sebelum aku olah. Dan di sini lanjut aku mau siapin bumbu yang mau aku pakai. Ini bumbunya aku blender ya teman-teman. Aku pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, sama kemiri, terus juga sama cabai rawit yang apa ini namanya ya, bisa dibilang pedes ya, tapi cuma satu aja, nggak banyak, karena ya aku menyesuaikan buat anak aku gitu ya. Anak aku kan ikut makan. Kalau misalkan bikinnya itu pedes-pedes, nanti anak aku tuh nggak makan ya teman-teman, nggak mau. Jadi aku tuh kalau misalkan masak itu ya menyesuaikan dengan anak aku gitu ya. Kalau anak aku ini nggak suka pedes ya otomatis aku misalkan masaknya itu nggak pedes, tapi harus ada sambal atau bikin sambal ya teman-teman. Nah di sambi buat apa nih namanya ngeblender, ini aku mau panasin wajan. Ini aku tuang minyak, terus lanjut buat ngegoreng ayamnya. Ini tuh ngegoreng ayamnya tanpa dimarinasi ya teman-teman. Ini sebelum minyaknya itu panas udah aku taruh, karena ya takut kena minyak, jadi ya udah aku taruh dulu sebelum minyaknya itu panas. Emang seperti itu ya, setiap kali kalau aku ngegoreng ayam atau ngegoreng ikan itu nggak nunggu minyaknya panas, karena takut nyiprat ke tangan aku, apalagi takut banget kena muka, soalnya susah banget hilangnya ya teman-teman. Nah di sambi buat ngegoreng ayam ini aku bersihin apa nih atasnya blender gitu ya, biar nanti kalau misalkan mau dituang bumbunya itu udah enak gitu ya untuk ditaruhnya. Terus juga setiap masak itu aku selalu pakai tutup, selain buat mengurangi cipratan minyak yang jatuh ke kompor atau ke dinding gitu ya teman-teman, itu tuh fungsinya buat cepat matang juga. Kayak gini, ini tuh ayamnya sebenarnya udah matang, cuma kayak belum garing gitu loh di bagian atas atau sampingnya itu. Jadi aku balik dulu, nunggu sampai sedikit garing atau kuning kecoklatan, baru deh aku angkat. Nah kayak gini nih teman-teman posisi aku kalau misalkan lagi mau ngangkat ayam atau ikan gitu ya. Pokoknya posisinya lagi ngegoreng, walaupun kompornya itu udah mati, tapi tetap aja takut kena minyak, soalnya kan minyaknya tuh masih dalam posisi panas ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut untuk angkat ayamnya, terus lanjut lagi buat ngegoreng ayam selanjutnya, karena tadi cuma 3 potong doang ya yang aku goreng. Jadi ini lanjut buat ngegoreng yang kedua kali ya, dan baru aku nyalain kompornya setelah ayamnya itu aku masukin ke dalam wajan. Nah masih wajan yang sama, ini lanjut buat masak bumbunya ya teman-teman. Ini tanpa minyak dulu, karena mau ngeringin dari air yang bekas blender itu sampai benar-benar kering, baru deh aku masukin minyak. Dan ini lanjut aku
aku pakein daun jeruk. Sebenarnya harusnya tuh pakai daun salam ya. Berhubung aku nggak ada, jadi ya udah pakai yang ada aja kayak daun jeruk. Dan di sini lanjut aku masukin kecap, masukin micin, sama masukin garam sedikit. Ini tinggal dimasukin aja ayamnya, diungkep gitu kayak diungkep. Tinggal nunggu surut aja. Nah, tengahan masak ya sambil aku tinggal, nggak mungkin dong ya aku nungguin air nyusutnya itu di dapur, sedangkan dapur itu pasti panas. Jadi mendingan aku samperin anak aku dan aku lihat mereka tuh pada main apa. Dan kayak gini ya teman-teman, posisi kalau misalkan aku lagi di dapur ataupun lagi masak, ini tuh berantakan seperti ini. Yang satu lagi jual-jualan, terus yang satu lagi bikin rumah-rumahan dari pak di pagar gitu ya pakai mainannya. Dan di sini aku ajak main anak aku yang kedua dan anak aku yang pertama. Kalau anak aku yang pertama dia cuma ngomong-ngomong aja, aku cuma sautin. Tapi kalau untuk anak kedua ini dengan apa tuh bahasa tubuh juga ya teman-teman. Dan di sini aku tinggal karena takut gosong ya. Dan di sini masakan aku udah mateng, ini tinggal dimatiin aja kompornya. Ini udah mengering, udah nyerap banget bumbunya ke dalam ayam. Jadi tinggal aku angkat aja. Ternyata masak ayam dikecapin kayak gini terus pakai daun jeruk itu enak banget, jadi wangi banget ya teman-teman. Aku baru kali ini masak ayam kecap kayak gini pakai daun jeruk, ternyata enak. Anak aku sampai nambah-nambah karena emang seenak itu. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.